Oke, terima kasih Pak Rian. Saya dikasih kesempatan untuk bisa sharing di sini ya. Jadi selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Desi, saya pengusaha frozen food. Saya dari kota kecil Probolinggo di Jawa Timur ya. Nah, Bapak Ibu, kenapa sih saya yang dari background pengusaha frozen food ya di bidang makanan itu kok mau terlibat di bisnis internet? Padahal kalau boleh dibilang nggak nyambung ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi alasan saya begini Bapak Ibu. Sejak pandemi tahun lalu, jujur saya boleh bilang omset bisnis saya itu turun drastis Bapak Ibu. Frozen food saya itu omsetnya turun drastis. Kenapa? Karena nggak bisa kirim barang saya. Ya, kalau karena pandemi kan otomatis banyak yang di PSBB Bapak Ibu. Jadi ekspedisi nggak sanggup kirim barang keluar kota itu dalam waktu 1 hari. Sedangkan kalau frozen food itu cuma bisa bertahan 24 jam paling enggak. Itu pun sudah dimasukkan dalam styrofoam box. Nah, otomatis ini mengganggu sekali untuk saya ya. Income saya berkurang jauh. Nah, saya pikir pertama mungkin cuma beberapa bulan ya pandemi ini berlangsung. Tapi kok setelah beberapa bulan, kok semakin parah Bapak Ibu keadaannya. Akhirnya saya mulai memikirkan, ini nggak bisa kalau seperti ini terus. Nggak mungkin saya diam, pasrah, menunggu keadaan membaik dan berubah sendiri menjadi baik juga bisnis saya. Nggak bisa seperti itu. Saya berpikirnya seperti itu. Jadi saya mulai mencari peluang baru Bapak Ibu. Saya mendapatkan beberapa penawaran dari teman-teman saya, tapi semuanya dengan terpaksa saya tolak karena tidak sesuai dengan harapan saya. Sampai akhirnya di awal November saya tahu tentang tren Bapak Ibu. Jadi saya diceritai tentang tren oleh Pak Martin Carter, CEO dari tren sendiri. Saya juga dipresentasi seperti malam ini ya. Nah, ketika saya dipresentasi, saya melihat produk di awal Bapak Ibu. Produknya ini kebutuhan pokok dan juga sudah menjadi gaya hidup. Nah, kalau yang namanya internet, apalagi sejak pandemi, siapa yang nggak butuh? Semua butuh, mau nggak mau, suka nggak suka, harus ada karena dipakai. Nah, saya lihat di situ Bapak Ibu. Nah, kalau saya punya bisnis produknya seperti ini, wah pasti luar biasa ini. Saya pikirnya seperti itu. Masuklah ke marketnya, saya pengen tahu marketnya Bapak Ibu. Nah, marketnya saya cek itu sudah 75% dari total seluruh penduduk di Indonesia. Nah, kalau saya punya bisnis dengan market 75% dari total suatu negara, wah itu bisnis saya pasti besar. Ya, pengalaman dari bisnis-bisnis saya yang lama dan terakhir di frozen food, itu terbatas market saya. Nggak semua orang suka dengan frozen food saya, apalagi frozen food saya bukan pada umumnya ya yang mungkin nugget atau bakso atau apa. Saya di botok, itu makanan tradisional Bapak Ibu. Dan di Indonesia belum ada yang punya, satu-satunya cuma punya saya. Nah, itu tambah lagi Bapak Ibu, ya kan semakin terbatas. Nah, saya lihat ini kok udah produknya oke, dibutuhin banyak orang, marketnya besar. Nah, udah klik nih Bapak Ibu, saya udah senang. Nah, tinggal modalnya berapa. Nah, ketika dijelasin tentang modal Bapak Ibu, waduh saya leganya ampun Bapak Ibu. Wah, modalnya ternyata sangat terjangkau sekali, kecil. Nah, itu yang saya senang sekali Bapak Ibu. Karena biasanya yang saya pikirkan itu gini, kalau saya mau terlibat, mau masuk dalam perusahaan teknologi di bidang internet, itu pasti butuh modal yang sangat besar. Minimal itu ratusan juta, itu pun kalau ada. Bisa juga miliar, bahkan triliun. Nah, otomatis saya angkat tangan, saya nggak punya modalnya Bapak Ibu. Nah, ketika dibuka cuma 14 juta dan 10 dan 14 juta, wih, saya senang sekali Bapak Ibu. Nah, setelah itu saya pengen tahu izin-izinnya. Ternyata oke juga Bapak Ibu. Dan yang saya senang juga karena ini dijalankan secara network marketing. Banyak orang nggak suka bisnis network marketing atau MLM. Ya, banyak yang nggak suka. Tapi saya suka Bapak Ibu. Kenapa? Karena di network marketing, saya nggak perlu gaji karyawan, saya nggak perlu cari tempat, nggak perlu sewa-sewa tempat, nggak perlu urus izin. Semuanya sudah beres, kerja tim, hasilnya rame-rame, kerjanya rame-rame juga. Ini yang saya suka, dan semakin suka ketika dijelaskan tentang bisnis residual, bonus residual Bapak Ibu, bonus nomor 4.
Ini saya suka sekali. Sebagai pengusaha, saya belum pernah merasakan yang namanya residual income, Bapak Ibu. Ya, boleh dibilang sebenarnya pengusaha dengan karyawan itu nggak beda jauh, Bapak Ibu. Bedanya cuman kalau pengusaha dia pemilik bisnisnya, kalau karyawan kerja sama pengusahanya digaji. Tapi sama-sama ketika nggak bekerja nggak dapat duit, karyawan nggak bekerja potong gaji, nggak beda jauh, Bapak Ibu. Ya, jadi jangan bangga jadi pengusaha, juga jangan bangga jadi karyawan, karena kita nggak pernah tahu kondisi kita ke depan seperti apa. Besok aja kita nggak pernah tahu seperti apa. Nah, itu yang saya lihat, Bapak Ibu. Secara produk, Bapak Ibu, ini benar-benar membawa manfaat. Kenapa? Karena saya juga mengalami banyak yang namanya blind spot, no signal, Bapak Ibu. Jadi ketika saya ada orderan, saya harus hubungi pelanggan saya, seringkali reconnecting, seringkali terputus ya. Akhirnya harus lewat chat. Nah itu kan mengganggu, Bapak Ibu, yang nggak bisa komunikasi dengan cepat, dengan jelas. Nah, ketika juga anak saya menghubungi saya, kan anak saya kuliah dan sekolah di Malang, Bapak Ibu. Nah, itu kan kalau ada apa-apa, yang penting-penting, ketika kontak saya, pernah anak saya itu mengalami kecelakaan, pernah juga sakit. Telepon saya tiba-tiba mati, Bapak Ibu. Gimana saya nggak bingung, Bapak Ibu. Jadi nggak akan ada lagi yang namanya apapun juga. Ini benar-benar membawa manfaat, menjadikan solusi untuk saya, anak saya, maupun siapapun yang butuh internet, itu bisa berinternetan dengan lancar. Jadi dua hal yang saya lihat di sini, Bapak Ibu. Solusi untuk bisa berinternet dengan lancar, karena memang kita butuh internet, ya, butuh internet lancar. Dan kedua, solusi untuk mengatasi masalah kita. Jujur kalau boleh dibilang, banyak dari kita itu pasti mengalami masalah ekonomi, ya. Baik itu mau diceritakan atau mau mengakui atau enggak, jujur saya bilang saya juga mengalami masalah ekonomi akibat dari pandemi ini. Tapi dengan tren ini sudah menjadi solusi. Karena sejak November hingga saat ini saya masuk dalam bisnis tren, saya menjalankan tren, saya bukan hanya balik modal, saya dapat bonus iPad, juga saya mendapatkan keuntungan yang luar biasa, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau boleh dibilang, kalau saya nggak memikirkan frozen food saya, mungkin saya tinggal itu, Bapak Ibu ya. Saya fokus aja di tren. Tapi saya nggak bisa tinggalkan itu karena ini bisnis botok ini warisan keluarga, jadi saya nggak mungkin tinggalkan. Tapi sementara saya pending, Bapak Ibu, sampai saya melakukan seperti itu, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, kita tahu ya, waktu tidak bisa diputar kembali. Ya, waktu tidak bisa diputar kembali. Itu yang harus kita ingat baik-baik. Ya, Anda tahu peluang bisnis ini malam ini. Anda tahu solusi ini, berkat ini malam ini. Kalau Anda memutuskan untuk menunda, itu pilihan Anda, terserah Anda. Tapi jangan menyesal jika nanti ada orang lain yang menawarkan peluang ini juga kepada Anda, ada orang lain yang informasikan ini kepada Anda. Jadi bukan Anda yang nanti mengajak mereka, tapi Anda yang akan diajak oleh mereka. Ya. Jadi Bapak Ibu, kalau Anda ingin berubah, hidup Anda ingin berubah ke depannya, berubahlah dari sekarang, berubahlah dari malam ini. Sama seperti saya dulu, ketika sudah presentasi, saya nggak menunggu besoknya atau besoknya. Saat itu juga saya memutuskan bergabung. Karena yang namanya peluang, Bapak Ibu, peluang bagus, itu nggak akan datang berkali-kali, Bapak. Ya, Anda melewatkan, Anda menyesal. Sebelum Anda menyesal, Anda registrasi dulu, Bapak Ibu. Anda mendaftar dulu. Ya, nah Bapak Ibu, yang Anda juga harus tahu, kita nggak pernah tahu sampai kapan kita dikasih kesempatan hidup di dunia ini. Ya, kita nggak pernah tahu. Lain kalau kita tahu kita hidup sampai umur berapa, itu enak, Bapak Ibu. Kita ada siapa? Nah, ini kita nggak pernah tahu, Bapak Ibu. Jadi apa yang sudah kita siapkan untuk masa depan anak-anak kita, untuk masa depan keluarga kita. Nah, ini kesempatan Anda, kesempatan kita semua untuk berubah, untuk memperbaiki keadaan, untuk memberikan yang terbaik untuk keluarga kita. Kita ubah hidup kita menjadi jauh lebih baik ke depannya. Kita raih impian-impian kita. Mungkin ada harapan dari Anda semua yang belum terwujud, tapi lewat tren bisa terwujud. Asal Anda kerjakan ini, Bapak Ibu ya. Anda masuk bisnis ini, Anda ambil peluang ini, kalau Anda nggak kerjakan, sama aja bohong, Bapak Ibu. Tapi Anda harus kerjakan ya.
dan kita jadi berkat untuk banyak orang. Oke Bapak Ibu, respon Anda menentukan masa depan Anda. Saya kembalikan ini ke dalam tangan Anda. Oke, sekian sharing dari saya. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah-salah kata, saya kembalikan ke MC.